Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen pembimbing serta guru pamong serta teman-teman sekalian, perkenalkanlah saya Asep Samsu, mahasiswa PPG Universitas Siliwangi kategori 2. Instansi tempat saya bekerja adalah SMA Negeri 1 Jalan Cagak di Kabupaten Subang. Selamat datang Bapak dan Ibu di SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Pada pertemuan kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran dengan materi mengembangkan isi teks eksposisi. Kelas yang saya ambil sebagai sampel adalah kelas 10 MIPA 2. Ya, Bapak dan Ibu semua, selamat datang di SMA Negeri 1 Jalan Cagak. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Coba diulang lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baiklah, karena ini mata pelajaran di jam pertama, silahkan pimpin berdoa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Mana ketua kelasnya? Ayo, pimpin doa dulu. Nah, sebelum dilanjutkan, Bapak akan mengecek dulu kehadiran. Ya, kehadiran. Yang pertama, Abidin, Alia Putri, hadir semuanya ya. Berarti yang sakit hanya 3 orang. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh ya. Nah, anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Ya, mengembangkan isi. Coba sebelum dilanjutkan, agar kita bersemangat, apabila Bapak panggil selamat pagi, tepuk 1 kali ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat pagi, selamat malam. Baik, mengembangkan isi teks eksposisi. Pada pembelajaran kali ini kita akan mengembangkan isi teks eksposisi. Selanjutnya ini dia kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang Bapak pergunakan pada pembelajaran ini yaitu mengembangkan isi teks eksposisi. Nah, isi teks eksposisi itu adalah permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu menelaah sebuah teks eksposisi dulu, kemudian menentukan gagasan utama dan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Nah, tujuan pembelajarannya melalui kegiatan discovery learning, peserta didik dapat menelaah teks eksposisi, menentukan gagasan utama, dan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Melalui kegiatan berdiskusi, masih ingat kelompok belajar bahasa Indonesia? Masih. Nah, dengan tepat, gitu kan, berdiskusi dengan tepat. Jadi jangan sampai nanti ketika ayo anak-anak berdiskusi, 1 orang berdiskusi, sisanya beban kelompoknya. 1 orang berdiskusi, sisanya tidur. Kemudian model pembelajarannya discovery learning untuk teknik penilaian, penilaian sikap lewat observasi, penilaian keterampilannya lewat unjuk kerja dan lewat LKPD yang nanti akan Bapak bagikan. Ada LKPD kelompok, ada LKPD individu, gitu kan. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dilanjutkan, berdiri dulu semua. Berdiri semua. Baiklah. Bapak akan tes dulu konsentrasinya terlebih dahulu. Nama permainannya salam Jepang. 0. 0. 0. 17. 2. 4. 5. 7. 17. Sip, tepuk tangan. Nah, silakan duduk dulu. Berarti sudah mulai konsentrasi ini ya. Sudah mulai konsentrasi. Selanjutnya, kita memasuki kegiatan apersepsi. Apersepsi itu mengulas pembelajaran yang telah dilaksanakan pada pertemuan sebelumnya. Coba Bapak panggil saja ya. Bapak panggil saja. Untuk pertanyaan pertama, Rica mana Rica? Ayo Rica. Apa yang dimaksud teks eksposisi Rica? Yang kedua siap-siap ya, Bapak panggil dulu baru pertanyaannya muncul.
Nabila, mana Nabila? Nabila, pertanyaannya adalah apa saja struktur teks eksposisi? Tesis, argumen, tenaga sulam. Ya, tepuk tangan untuk Nabila. Yang ketiga, Irfan, mana Irfan? Pertanyaannya adalah ciri-ciri teks eksposisi Irfan. Memberikan informasi atau pengetahuan menggunakan bahasa baku berisi tentang sebuah fakta. Format penulisannya singkat, padat, dan jelas, bersifat objektif dan tidak memihak. Ya, tepuk tangan untuk Irfan. Pada pertemuan kali ini Bapak akan menggunakan metode diskusi per kelompok, maka dari itu silahkan duduk per kelompok. Nah, perwakilan kelompok boleh mengambil buku paketnya di depan. Halaman berapa teks eksposisi? Ayo dibuka bab teks eksposisi. Halaman 63 ya. Baik, selanjutnya sebelum duduk per kelompok kita ice breaking lagi untuk menguji daya konsentrasi tiap-tiap kelompok. Coba, judul lagunya Ada Pohon. Gini ya, ada pohon. Hei, ayo ikuti. Ada pohon. Pohon indah. Pohon indah. Saya lihat pohon acan. Ulang lagi. Agar tidak terlalu tegangnya, nanti akan saling memperhatikan antar kelompok. Yang tidak nyanyi nanti kasih tahu Bapak ya. Nah, harus sambil tepuk tangan. Yang tidak tepuk tangan kita satu kelompok suruh ke depan ya. Ada telur ya. 1, 2, 3. Ada telur. Saya lihat sarang di atas daun, ranting di atas batang di atas pohon di atas tanah, rumput hijau keliling, rumput hijau keliling. Selanjutnya Bapak akan membagikan lembar kerja. Lembar kerjanya ada lembar kerja per kelompok, berarti ada tugas kelompok, dan ada lembar kerja individu, berarti ada 2 tugas yang hari ini harus dikumpulkan. Coba sebelum ke lembar kerja, berapa kelompok? Tuh 2, 3, 4, 5. Untuk lembar kerja yang berwarna biru itu lembar kerja individu, sedangkan yang berwarna kuning itu lembar kerja kelompok ya. Silakan lembar kerjanya boleh diberi identitas terlebih dahulu. Setelah diisi identitas, perhatikan langkah-langkahnya. Tadi langkah pembelajaran yang pertama kita adalah menelaah teks eksposisi. Hai tentara, dan polisi, dan rakyat, perlibat gandakanlah usahamu. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, perhatikan LKPD kelompok, LKPD individu, serta video yang tadi kan sudah disimak ya. Di bahan ajar ada pidato Presiden Soekarno, itu silahkan diperhatikan dulu. Kemudian catat apabila ada istilah-istilah di LKPD yang tidak dimengerti. Cukup jelas? Bisa dimulai ya. Ya, diperhatikan LKPD beserta tadi video yang disimaknya. Ananda semua silahkan per kelompok boleh mencari istilah-istilah yang tadi yang tidak dimengertinya, boleh mencari di buku bahasa Indonesia maupun di internet, gitu ya. Mengerti semuanya? Bapak beri waktu 6 menit ya, 6 menit dari sekarang. Sudah selesai ya? Nah, perhatikan dulu petunjuk yang berada di layar. Yang pertama menelaah teks eksposisi tadi sudah dilaksanakan. Selanjutnya adalah menentukan gagasan-gagasan utama pada LKPD kelompok, ya. Pada LKPD kelompok untuk menentukan isi teks eksposisi apa saja tadi isinya. Yang kedua, permasalahan, kemudian argumentasi dan baik, selanjutnya Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk menentukan temanya tema apa berdasarkan video yang tadi ditayangkan.
Silakan di depan. Ya. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama temanya pidato perjuangan. Yang kedua permasalahannya. Kita di sini berdiskusi dan menempatkan hasilnya. Ayo Liza, tunjuk satu kelompok yang melanjutkan presentasi. Kelompok dari temanya konflik bersenjata dan pertentangan. Rekomendasinya tidak boleh terjerumus ke dalam hal-hal yang berbau politik. Ya, tepuk tangan. 5. Rekomendasi saling menghargai pendapat dan ikut memperjuangkan agar tidak terpecah belah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya masih berdiskusi, tetapi sekarang sudah bukan lagi berdiskusi kelompok. Hasil diskusi kelompok rancangan yang tadi sekarang pindahkan ke dalam teks eksposisi LKPD individu. Setelah mengerjakan LKPD, periksalah kembali hasil tulisan tersebut berdasarkan isi, yaitu ada permasalahannya, ada argumen, pengetahuan, dan terakhir rekomendasi. Dicek kembali apakah tulisannya sudah berisi permasalahan, pengetahuan, kemudian argumentasi dan rekomendasi. Depan membacakan hasil tulisannya. Ini tugas individu bukan tugas kelompok ya. Silakan Rizky ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjuangan negara ini terbebas dari penjajahan semuanya. Marilah kita buktikan kami merdeka, nama merdeka. Selanjutnya, karena waktunya yang memang tidak mencukupi, untuk penampilan hanya 5 orang ya, hanya 5 orang, tapi semuanya sudah selesai kan ya? Nah, silahkan LKPD-nya dikumpulkan dulu berdasarkan warna ya, yang warna biru berarti LKPD individu, kemudian yang warna kuning LKPD kelompok. Sebelum diakhiri, Bapak minta 1 orang untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Siapa yang berani? Siapa? Liza, ayo Liza ke depan. Baik, kesimpulan dari materi teks eksposisi kali ini, kami dapat mempelajari tentang tema, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Ya, tepuk tangan untuk Liza. Silakan duduk kembali. Betul sekali, pada hari ini kita sudah mempelajari mengenai tema. Itu kan? Kemudian mengenai permasalahan, argumentasi, pengetahuan dan rekomendasi. Itu ya, itu untuk pembelajaran hari ini. Kembali ke tempat duduknya masing-masing. Di ujung pembelajaran coba dicoba dulu ya. Yang tadi selamat pagi tepuk 1 kali coba. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Nah, Bapak simpulkan dulu pada pertemuan kali ini kita sudah melakukan kegiatan menelaah sebuah teks eksposisi, yaitu pidato dari Presiden Soekarno. Kemudian kita sudah menentukan gagasan-gagasan utama dan menyusun teks eksposisi dengan memperhatikan apa saja tadi permasalahan. Yang kedua, argumentasi. Betul. Yang ketiga, pengetahuan. Terakhir, rekomendasi. Itu kan. Nah, demikian untuk pembelajaran kali ini. Pertemuan selanjutnya akan membahas mengenai menganalisis kaidah kebahasaan teks eksposisi ya. Silahkan dipimpin doa oleh ketua kelasnya. Nah, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.